selamat siang. Kali ini peringatan untuk pasangan anak-anak kecil ya, yang di bawah umur, yang di bawah 20 tahun terutama, yang udah dibilangin jangan hamil di bawah 20 tahun ya. Tentunya dengan jaga diri, jaga perilaku ya, supaya tidak terjadi kehamilan di luar nikah di bawah usia 20 tahun dan akhirnya membuat terpaksa karena punya pacar lama, terus kemudian hamil sebelum waktunya dan terpaksa hamil dengan kondisi yang ditakutkan adalah apa? Hamil dengan infeksi menular seksual. Nah, kasusnya pas banget nih, pasien saya seorang perempuan, anak perempuan usia 17 tahun ya. Hamil anak pertama, sekarang datangnya sudah umur kehamilan 32 minggu, sudah 8 bulan lebih datang. Dan dengan masalahnya adalah sifilis reaktif, nggak cuma itu ditambah herpes genital. Datang dengan keluhan gatal, nyeri, demam di area genital, area vaginanya. Kita lihat ternyata didapatkan herpes genital. Gambaran benjol-benjolan kecil-kecil warna merah ya, menumpuk di satu sisi ya, melepuh-melepuh ya, bisa dilihat di Google herpes genital, sakit banget ya. Terus kemudian juga pasiennya mengeluh demam sudah 3 hari terakhir dan tentunya itu akan mempengaruhi bayinya karena nggak cuma herpes genital yang disebabkan oleh herpes simplex virus, artinya penyebabnya adalah virus ya, tapi juga disertai dengan infeksi menular seksual yaitu sifilis. Yang jelas sifilis ini nggak cuma berpengaruh pada ibu tapi juga bayinya, apalagi pengobatan sudah terlambat, sudah umur 8 bulan baru datang ya. Kemudian kita tanya kepada pasiennya, mana suaminya? Coba dibawa ke sini. Ternyata saya tanya lebih lanjut, sudah berapa lama dan berhubungan aktivitas seksual dengan suami yang baru beberapa bulan dinikah ini sudah berapa lama? Karena sudah 3 tahun terakhir katanya pacaran ya. Artinya sudah mulai pacaran sejak umur 14 tahun. Pernah nggak sebelum umur 14 tahun pacaran dengan orang lain? Pernah, 1 tahun. Jadi menurut pasien ini dia sudah pernah pacaran dengan 2 orang selama kurang lebih 4 tahun. Dan yang terakhir adalah orang yang menjadi suaminya sekarang. Dengan aktivitas seksual yang tidak aman, tanpa kondom, dan ternyata sekarang terjadi kondisi kehamilan dengan infeksi menular seksual. Suaminya pada waktu kita cek hasil sifilisnya non reaktif ya. Ternyata pada waktu kita periksa dalam, suaminya kita tanya boleh apa tidak kalau saya lihat area dalamnya untuk memastikan ada nggak herpes genital seperti yang dialami oleh perempuan ini. Boleh. Dengan persetujuan itu kita lihat di penisnya betul juga terdapat gambaran benjolan kecil-kecil merah melepuh-melepuh dan ternyata juga sudah dirasakan nyeri sejak beberapa hari. Jadi artinya penyakit virus herpes simplex virus herpes genital ini menular. Sifilis menular juga lewat mana? Lewat kontak seksual. Hampir 90% kontak seksual dan hampir sedikit, hampir minim sekali ditularkan lewat toilet misalnya atau lewat kondisi-kondisi tertentu di luar skin to skin. Jadi memang ada yang namanya aktivitas hubungan intim dari kulit ke kulit ya. Nah, itu tuh yang harus diwaspadai ya. Jadi yang harus dilakukan adalah sebelum hasil sifilisnya non reaktif, sebelum selesai pengobatan virusnya pada ibu hamil ini, jadi ibu hamilnya selain dikasih injeksi benzathine penicillin 2,4 juta unit 1 kali per minggu sebanyak 3 kali dan dicek titer sampai non reaktif, juga diberikan obat antivirus untuk menangani masalah herpes genitalnya. Sebelum sama-sama sembuh, antara suami dan istri harus hubungan pakai pengaman, pakai kondom ya. Jadi peringatan saya untuk anak-anak perempuan di bawah umur belum siap hamil, jangan hubungan aktivitas yang dilarang dulu. Kalau memang tidak bisa sama sekali, pakailah pengaman. Jangan lupa sejak dini lakukanlah vaksin HPV ya, karena efek dari hubungan intim di bawah 20 tahun di masa yang akan datang adalah kanker mulut rahim dan kanker-kanker lainnya yang nggak cuma terjadi pada perempuan yang berhubungan sama kandungannya, tapi juga bisa terjadi kanker pada laki-laki, yaitu kanker penis dan lain-lain. Jadi HPV, vaksin, penting banget sejak dini. Makanya pemerintah udah memberikan program nasional sejak umur 9 tahun. Bisa vaksin HPV. Gratis kelas 5, kelas 6 SD ya. 9-12 tahun. Kalau dimanapun di Indonesia ini ada sekolah-sekolah yang menyediakan vaksin HPV gratis, orang tua wajib memberikan kesempatan anaknya untuk mengikuti vaksin HPV gratis. Kalau memang sudah lewat dari 12 tahun umurnya, apa yang harus dilakukan? Kalau ada dana lebih atau bisa menyimpan dana, simpanlah untuk vaksin HPV. Perempuan bisa, laki-laki bisa. Gunanya apa? Untuk jangka panjang. Untuk anak-anak yang sudah terlibat kondisi seperti ini, apa yang harus dilakukan? Berobat dokter kandungan, ikuti kata dokter kandungannya, jangan hubungan intim yang gak jadi pasangan lagi. Kalau mau hubungan intim dengan pasangan yang sama-sama belum sembuh penyakitnya, pakailah kondom. Oke dokter Amira, I love you all.